Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan dengan saya Intan Paranila Evanda dari Pembangunan Syarikat Pembangunan, dan di sini saya akan menjelaskan terkait pemetaan keterampilan masa depan, roadmap, reskilling dan upskilling trainer dari sumber daya musik. Oke, guys, di sini merupakan beberapa topik pembahasan. Oke. Untuk awal mula pembahasan dengan profesi hari ini, saya sebagai trainer SDM untuk membahasnya lebih lanjut. Sebagai seorang trainer SDM, tidak hanya dituntut untuk menguasai metode pelatihan, tapi juga menginspirasi, memfasilitasi, dan mencetak tenaga kerja yang siap menghadapi masa depan. Maka dari itu pentingnya trainer yang adaptif dan inovatif, serta perlu memetakan keterampilan yang dimiliki, sekaligus merancang strategi reskilling dan upskilling yang jelas. Dan dari hasil pemetaan tersebut, saya melihat terdapat 3 kelompok keterampilan yang penting, diantaranya hard skill, soft skill, dan digital skill. Untuk pelatihan pemetaan keterampilan pertama diantaranya hard skill. Di sini saya ambil contoh kepada diri saya sendiri, diantaranya hard skill yang sudah saya miliki. Yang pertama adalah kemampuan melakukan pencarian informasi, kemudian melakukan menulis secara formal ataupun ilmiah, serta melakukan presentasi yang informatif. Namun, di balik itu semua, saya masih perlu mengembangkan keterampilan analisis data skala besar, publikasi ilmiah nasional, serta pemanfaatan teknologi terbaru. Selanjutnya, terdapat pemetaan keterampilan soft skill. Di antara soft skill tersebut, yaitu yang sudah saya kuasai adalah kepedulian sosial, kerjasama tim, dan berpikir kritis. Tapi saya masih perlu mengasah kepemimpinan, kemampuan negosiasi, serta perancangan program yang lebih kreatif. Selanjutnya, terdapat digital skill yang sudah saya miliki, yaitu adalah komunikasi virtual, penggunaan perangkat lunak, serta literasi digital. Dan saya masih perlu memperkuat kreativitas digital, pengelolaan proyek digital, dan juga keamanan dari ancaman digital tingkat lanjut. Dan dari pemetaan ini jelas terlihat bahwa saya perlu strategi terarah agar bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan profesi. Selanjutnya, saya menyusun roadmap pengembangan keterampilan dengan fokus pada 3 bidang tadi, diantaranya hard skill, soft skill, dan digital skill. Untuk reskilling, saya berencana membuat modul pelatihan berbasis teknologi, mengikuti sertifikasi analisis data, serta belajar coding dasar. Dan untuk upskilling, saya akan memperdalam praktik ngajar dengan teknologi terkini, mengikuti sertifikasi tingkat lanjut seperti misal master trainer, dan mengikuti workshop desain model interaktif berskala besar. Kemudian untuk roadmap soft skill, untuk reskilling saya akan ikut kursus komunitas lintas budaya, menjadi fasilitator sukarela di komunitas, serta mengikuti bootcamp soft skill untuk trainer. Dan untuk upskilling saya lakukan melalui kelas lanjutan manajemen konflik, refleksi praktik setelah mengajar, serta mentoring bersama rekan trainer untuk memperbaiki metode penyampaian. Next, untuk digital skill, reskilling saya akan belajar literasi digital dasar melalui kursus online, mengerjakan proyek kelompok digital, serta mengambil sertifikasi pemasaran digital. Dan untuk upskillnya sendiri, saya akan ikut kursus lanjutan manajemen proyek digital, mengikuti mentoring online, serta mengambil sertifikasi profesional di bidang digital marketing. Dan dengan roadmap ini, saya tidak hanya membangun keterampilan baru, tetapi juga meningkatkan kualitas keterampilan yang sudah ada. Selanjutnya yaitu inovasi, membuat roadmap nyata dan kreatif. Agar roadmap ini tidak hanya menjadi rencana di atas kertas atau hanya sekedar pembicaraan, saya perlu membuat inovasi sederhana. Di antaranya yaitu salah satunya dengan membangun portofolio digital pembelajaran. Setiap kali saya selesai mengikuti kursus, proyek, atau pelatihan, akan dikemas hasilnya dalam bentuk modul interaktif, video singkat, ataupun infografis yang bisa diakses publik. Dengan begitu, saya dapat dilihat dan serta evaluasi diri saya sendiri, sekaligus menjadi bukti nyata bagi calon peserta pelatihan atau organisasi yang didampingi nantinya. Selain itu, saya akan memanfaatkan komunitas digital trainer, di mana sebagai wadah kolaborasi, di sana saya dapat bertukar pengalaman, kemudian berluas jejaring, dan inovasi ini sederhana tapi membuat roadmap menjadi lebih nyata, terukur, dan juga kreatif. Next, ada dampak lifelong learning untuk profesi di masyarakat, di antaranya akan menjadi trainer yang lebih relevan, adaptif, serta berdaya saing tinggi. Kemudian bagi peserta sendiri yaitu pengalaman belajar aplikatif dan interaktif, dan bagi masyarakat yaitu dampak besar juga seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, kontribusi ke organisasi, dan juga bangsa. Oke, next. Baik, di sini terdapat kesimpulan dari pembahasan tadi, diantaranya trainer sumber daya manusia sama dengan fasilitator, ditambah atau plus pembelajar sepanjang hayat. Kemudian reskilling dan upskilling yaitu merupakan kunci adaptasi di masa depan, dan lifelong learning yaitu memiliki manfaat untuk diri sendiri serta masyarakat. Dan saya percaya bahwa menjadi trainer SDM bukan hanya tentang mengajar, tetapi juga tentang terus belajar dan berinovasi. Dengan roadmap reskilling dan upskilling yang jelas,
maka siap untuk digunakan sebagai menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tantangan masa depan tersebut. Karena pada akhirnya pelatihan terbaik adalah ketika kita sendiri juga menjadi pembelajar seumur hidup. Dan hal ini merupakan arti dari quotes yang saya tulis di sini, di antaranya the best training is when we also continue to learn, yaitu pelatihan terbaik adalah ketika kita juga terus belajar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.